mulai acara. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Mbak Rosa ya, Mbak Christine ya. Maaf. Oke. Ah, baik, selamat pagi teman-teman semuanya ya. Baik dari uh, Mercubuana Yogyakarta ya, baik dari Vkom ini sendiri dan dari teman-teman dari Binokular. Dan pagi ini kita melakukan perkuliahan ya, dan sedikit berbeda ya. Memang pagi ini kita melaksanakan kegiatan yang berbeda juga. Untuk itu nanti ada beberapa rangkaian acara ya pada kesempatan kali ini untuk bisa join di sini. Kita juga masih tungguin ya teman-teman yang belum join, tolong diinformasikan. Jadi nanti kita ada rangkaian acara sampai dengan sekitar siang ya ini Mbak Christine ya. Saya karena saya habis kelasnya Mbak Rosa ini pagi-pagi jadi salah sebut ini ya. Baik, setelah acara ini saya buka, kemudian ini nanti ada kata sambutan dari pihak Binokular ya. Mungkin nanti akan disampaikan oleh dari pihak Binokularnya ini sendiri. Oke, terima kasih Mas Ryu atas kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heditia. Saya penanggung jawab dari, kalau di kami nama acaranya ini Bino Education Series ya, tapi mungkin kalau teman-teman UMBY namanya Kuliah Bersama Pakar. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman UMBY dari Mbak Christine, kemudian ada Mbak Rani juga yang ada acara lain juga. Terima kasih kesempatannya untuk bisa ketemu sama teman-teman di sini. Saya ingin menjelaskan sedikit Bino Education Series itu apa gitu. Bino Education Series itu memang sebuah kegiatan yang Binokular buat untuk memperkenalkan industri media monitoring ya, secara spesifik ke teman-teman, tapi juga ngomongin PR juga gitu. Kepada teman-teman mahasiswa yang mungkin beberapa tahun kemudian akan terjun ke dunia kerja. Jadi harapannya bisa punya sedikit gambaran lah gitu tentang teman-teman ini nanti akan bekerja di bidang yang atau di lapangan yang seperti apa gitu. UMBY adalah kelas pertama dari Bino Education Series yang batch kedua. Ini batch kedua, batch pertama kami sudah melakukan di bulan April, tapi bulan April tuh lebih ke umum, ke masyarakat, mahasiswa umum gitu. Dan di batch kedua ini kami ingin lebih spesifik ke mahasiswa. Yang kelas pertama ada dari teman-teman UMBY, kemudian kelas kedua nanti tanggal 20 ada ke teman-teman komunikasi Unsri, 23 ke teman-teman di PR digital di Telkom University, dan 28 Oktober di UMY, teman-teman komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kami juga ingin memperkenalkan Binokular ke teman-teman. Sebenarnya Binokular ini perusahaan apa sih gitu. Mungkin kalau teman-teman PR udah yang ngambil konsentrasi PR ya sedikit banyak mungkin paham atau pernah dengar lah gitu media monitoring itu apa. Tapi mungkin juga ada yang baru masuk kuliah gitu, yang ini hal mungkin kata-kata baru gitu. Tapi saya ingin sedikit memperkenalkan media monitoring itu adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dari berbagai kanal ya. Ada media mainstream, kemudian ada media sosial juga gitu, yang akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, pihak-pihak berkepentingan itu adalah perusahaan atau pemerintah atau NGO. Nah, data-data ini nanti akan dianalisis jadi analisis kuantitatif, analisis kualitatif, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada keputusan perusahaan ataupun dalam bentuk navigasi program mereka atau bagaimana untuk mengetahui posisi mereka dalam
market, dalam industri, mengetahui posisi kompetitor mereka ya seperti itu. Media monitoring binokular dalam hal ini menyediakan data-data yang mereka perlukan untuk itu. Jadi harapannya teman-teman nanti bisa sedikit banyak lah gitu tahu apa itu media monitoring maupun pentingnya media monitoring itu untuk PR itu seperti apa gitu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Teman-teman juga bisa berkenalan lebih lanjut sama binokular di sosial media kami. Ada Instagram dan IG @binokular_id, nggak pakai disambung binokular_id. Atau bisa juga main ke blog kami di tilik.binokular.net. Di situ ada banyak sekali analisis isu terkini dan analisis kampanye produk atau apalah gitu yang mungkin bisa berguna untuk teman garap tugas, bisa berguna untuk teman-teman buat cari ide skripsi gitu. Bisa ke situ. Nanti dari binokular ada Mbak Nurul yang akan menyampaikan materi. Saya harapkan diskusi ini bisa jadi diskusi yang segar dan berbuah lah gitu untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih lagi buat teman-teman UMBY. Terima kasih dan selamat berdiskusi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Mbak Aditya. Terima kasih ya Mbak Editia ya. Tentu saja ini pasti jadi banyak manfaatnya gitu ya untuk teman-teman semuanya, dan juga pastinya banyak hal-hal yang menarik gitu ya, apalagi kita di bidang PR gitu ya teman-teman semuanya. Baik, selanjutnya ada nih tadi udah dari Mbak Editia. Sekarang sambutan dari pihak Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah, itu ada Mbak Christine ya, Mbak Christine sendiri ya yang bakal sampaikan. Dipersilahkan Mbak Christine. Oke, terima kasih Mas Ryu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kepada Tuhan untuk hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat di situasi pandemi ini dalam ruang virtual tanpa kurang suatu apapun. Selamat datang juga kepada Ibu Nurul sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian dari pihak-pihak binokular, dari tim binokular, Mbak Editia, Mas Umar, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih dan juga kepada teman-teman mahasiswa konsentrasi PR khususnya yang kami sayangi dan kami kasihi. Pada kesempatan ini, atas nama Prodi Ilmu Komunikasi Mercubuana Yogyakarta, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nurul beserta tim yang berkenan hadir untuk mensupport kami, memperdalam pengetahuan dan wawasan kami dalam bidang public relation. Besar harapan kami, ilmu yang nanti dibagikan bisa memberikan pencerahan bagi kami dan teman-teman supaya lebih eksplorasi diri lagi demi kemanfaatan industri kerja. Mengingat persaingan begitu ketat dan yang kreatif lah yang bisa bertahan ya, yang mampu bertahan terlebih dalam situasi saat ini. Tentunya banyak kelemahan dan dalam pelaksanaan dan pelaksanaan melakukan pembelajaran daring hampir 2 tahun ini untuk teman-teman mahasiswa khususnya. Bahkan beberapa teman mengatakan, "Mbak, kapan sih daringnya bisa segera usai supaya kami juga bisa segera tatap muka," gitu. Namun kami juga harus bersabar, tapi kami berusaha juga memperkenalkan teman-teman dengan adanya kuliah-kuliah praktisi ini memberikan penyegaran. Kemudian tadi saya sepakat yang disampaikan oleh Mbak Editia bahwa kuliah ini harus menghasilkan buah gitu, berbuah gitu, apapun itu nanti bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman. Nah, kemudian dengan adanya praktisi yang memberikan materi, juga harapan kami informasi bisa lebih banyak diterima dan diterapkan berdasarkan pengalaman nanti yang disampaikan. Mungkin saya juga tidak lama-lama untuk memberikan sambutan. Demikian sambutan yang singkat ini dari kami. Bila mana ada kata dan sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mbak Christine untuk sambutannya ya. Tentu saja ini kita berharapnya teman-teman juga bisa nantinya dengan baik mengikuti diskusi pada pagi hari ini ya. Dan untuk itu rangkaian acara selanjutnya adalah ini kita langsung diskusi nih, diskusi langsung dengan yang yang menjadi pembicara kita ya hari ini gitu ya teman-teman ya. Itu ada Ibu Nurul ya. Mas Rio, ya, Ya. izinkan saya sebelum Ibu Nurul menyampaikan materi, saya ingin membacakan CV singkatnya Bu Nurul, Mas Rio. Oh, boleh, Saya boleh. diberi Ya, kehormatan katanya kan untuk kalau tak membacakan kenal CV. maka tak sayang ya, Mbak ya. Iya, Iya. betul. Coba Oke, kita sebelum tampilin bentar deh. apa? Ya, saya ingin membacakan nih karena saya diberi kehormatan untuk menyampaikan CV dari Bu Nurul sebelum nanti Bu Nurul menyampaikan materi. Ibu Nurul ini pernah bekerja sebagai reporter tabloid perspektif, teman-teman, dan juga reporter situs berita detik.com, kemudian pelaksana Desk Ekonomi pada situs berita detik.com, dan juga tim penulis buku Rumah Perubahan Renal Kasali. Dan setiap tahun sejak tahun 2012 konsisten menghasilkan tulisan. Banyak sekali tulisannya, berlembar-lembar saya melihat CV-nya ya, namun saya mau menginfokan beberapa dari apa yang sudah ditulis beliau, ya diantaranya adalah buku reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, kemudian ada buku sejarah Bank Mandiri, ada penulis buku 40 tahun Kosmos Indonesia, dan juga pengisi konten tosiba.co.id. Masih banyak lagi yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Oke, kita mungkin tidak usah lama-lama lagi karena pasti teman-teman juga sudah tidak sabar ingin mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Nurul. Kepada Ibu, kami persilahkan mengambil alih waktu. Monggo Ibu Nurul. Terima kasih adik-adik mahasiswa semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ada ngantuk ya, jam 10 ya. Oke, jam 10, jam-jam agak-agak masih fresh ya. Oke. Saya senang sekali bisa mengisi kelas dari UM Mercu Buana Yogyakarta kali ini. Mungkin yang kelewat dari Bu Christine, terakhir posisi saya adalah sebagai redaktur eksekutif di Tirto. Ini mungkin yang agak-agak yang terlewat ya Mbak Christine ya. Oke. Iya, saking banyaknya ya Bu ya. Yang paling penting adalah yang posisi terakhir. Nah, saya akan sedikit pada kesempatan kali ini saya akan sedikit share bagaimana hubungan media dengan PR gitu. Nah, saya akan share pengalaman saya selama 20 tahun jadi jurnalis, bagaimana saya selalu berhubungan dengan PR, bagaimana saya menjaga relasi gitu. Tidak hanya PR yang harus menjaga relasi dengan media, tapi media pun juga harus menjaga relasi dengan PR. Gitu. Mungkin saya akan mulai share beberapa slide berikut. Ini saya bisa share screen ya. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Nanti saya akan mungkin sekitar 30 menit sampai 45 menit akan present. Saya akan lebih senang kalau interaktif. Jadi teman-teman adik-adik mahasiswa mungkin bisa nge-share ke saya ya. Oke. Nggak akan ngantuk karena vouchernya banyak nanti sampai siang nanti. Oh gitu. Oke, saya akan share screen dulu ya. Saya harus sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan? Belum terlihat. Oh, saya harus moderator harus ini dulu. Harus hostnya yang bisa nge-share ini. Harus multiple participant. Mbak Hedit, mungkin moderator bisa nge-share itu. Saya dikasih akses untuk share itu materi. Masih di mute Mbak Hedit ya. Multiple can share itu Mbak Hedit. Biar saya bisa nge-share. Oke.
Sembari ini moderator membuka akses untuk saya bisa share screen, pertama kali saya akan membuka tentang bagaimana situasi media sekarang. Ini sangat penting karena terjadi shifting besar-besaran, apalagi di masa pandemi ini, gitu. Tahun 2000-an, mungkin malah adik-adik ini baru pada lahir ya. Saya di Detik itu, saya mulai karir di Detik itu, lanskap media itu masih berupa bahwa kita create something, kemudian media sosial yang akan membagikan dari apa yang kita di-create oleh media itu. Gitu. Jadi lanskapnya adalah dari media arus utama, kemudian baru di-share ke media sosial. What happened right now is very different. Gitu. Jadi terjadi shifting besar-besaran, itu sekitar 3 tahun terakhir. Gitu. Bagaimana sekarang media itu terbalik posisinya. Jadi sekarang apa yang ramai di media sosial, kita bawa ke media arus utama. Gitu. Jadi sekarang kita beberapa isu kita lihat bahwa sesuatu yang ramai dan viral dulu di media sosial, kemudian menjadi satu pemberitaan di media arus utama. Gitu. Itu sangat terbalik dengan situasi ketika tahun 2000-an awal sampai sekitar tahun 2010-2015 lah. Gitu. Jadi ada shifting besar-besaran. Shifting inilah yang kemudian akan mengubah how PR works. Gitu. Bagaimana PR kemudian bekerja itu akan sangat tergantung pada shifting media-media. Kemudian lanskap lain yang berbeda adalah dulu media cetak sangat berpengaruh. Gitu. Seiring berjalannya waktu, kemudian muncul Detikcom, kemudian muncul teman-temannya Detikcom, ada Astaga dulu, ada Kompascom, kemudian menyusul generasi terbaru adalah Liputan 6, Merdeka, gitu. Dan terakhir banget adalah mungkin Tirto, mungkin ada Vice, ada segala macam yang memberikan pengaruh sangat besar. Nah, itu terjadi shifting besar-besaran. Sekarang koran tidak ada lagi masuk ke dalam satu perubahan isu gitu. Jadi sekarang satu isu besar yang bukan hanya dari media cetak gitu. Justru sekarang ini isu terbesar itu adalah biasanya muncul dari media online, dari media sosial segala macam. Jadi shifting besar-besaran inilah yang akan mengubah bagaimana perusahaan public relation, perusahaan atau humas itu bekerja gitu. Jadi karena yang dimonitoring juga akan berbeda, kemudian relasi yang dijalin juga akan berbeda gitu. Jadi ini yang harus dipahami betul oleh teman-teman akan adanya shifting media ini. Saya merasakan betul bagaimana tahun demi tahun semua media ini terjadi shifting besar-besaran. Gitu. Dan ini pun juga berpengaruh kepada cara bekerja media. Gitu. Kalau kita dulu kita mengejar-ngejar narasumber, kita nungguin mereka sampai kita bisa dapat berita, even sampai kita sampai nungguin di depan pintunya, di depan mobilnya, segala macam. Tapi yang sekarang yang terjadi tidak seperti itu. Gitu. Jadi sekarang kita membuat eksklusivitas. Gitu. Media itu lebih banyak membuat eksklusivitas. Nah ini yang Mbak Hedit sudah berhasil nge-share ya. Gitu. Jadi ada sangat perubahan yang sangat besar yang akan memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap bagaimana kita bekerja di industri media ini. Gitu. Industri media dan industri PR khususnya. Gitu. Lanjut Mbak Hedit. Gitu. Nah, setelah itu saya akan membagi media dan tipikal berita-beritanya. Mengapa ini? Ini sangat penting untuk membuat para PR dan humas itu nanti bekerja itu harus bisa mengkategorikan mereka. Nah, kita pertama ada kita televisi, radio, koran, dan media online. Ini saya ambil yang besar ya, mungkin masih ada kecil-kecil, tapi televisi sekarang narasi dan visual, tapi sekarang televisi mungkin porsinya sudah tidak terlalu besar seperti dulu karena sudah mulai kalah dengan YouTube dan podcast gitu. Sekarang sudah mulai tergeser oleh itu dan dalam 2-3 tahun ke depan saya akan kembali terjadi shifting besar-besaran di industri televisi ini gitu. Karena semua sekarang perubahan, sekarang kan udah saya yakin adik-adik mahasiswa sekarang udah nggak ada lagi yang nonton TV gitu. Nonton TV itu lebih pasti pada lebih senang dari YouTube atau dari masih dengerin podcast sambil ngapa-ngapain gitu ya.
Jadi TV pun sekarang akan mengalami perubahan besar-besaran, mereka mau nggak mau masuk ke media sosial. Sekarang semua televisi punya channel YouTube, mereka punya kanal podcast gitu. Kemudian kalau kita tahu mereka kemudian mulai memonetisasi dari kanal-kanal itu. Kemudian radio mengutamakan narasi suara. Nah, radio pun juga mengalami perubahan besar gitu. Kalau dulu kan kita dengerin radio benar-benar radio gitu, bentuk radio. Kemudian mulai dengerin, saya sendiri kalau dengerin radio ya cuma kalau di mobil doang gitu. Kalau lagi pas nyetir gitu baru dengerin radio gitu kan. Tapi sekarang kan ada revolusi, kita ada namanya podcast, kemudian kita kalau di grup itu ada Noise sekarang yang kemarin baru dapat pendanaan besar-besaran untuk mengembangkan industrinya gitu, karena memang ada shifting besar-besaran di industri ini gitu. Kalau mereka tidak shifting, mereka tidak akan bisa survive gitu. Jadi radio pun sekarang mulai mengusung konsep baru seperti yang mungkin bisa dilihat di Noise itu dapat pendanaan besar untuk pengembangan kanal-kanal radionya. Jadi bisa didengerin via apapun, tidak melulu dari radio, tapi bisa didengerin via smartphone, bisa didengerin via laptop segala macam. Itu adalah revolusi teknologi yang terjadi dan semakin banyak itu terutama karena di masa pandemi ini. Kemudian koran itu biasanya lebih dalam satu berita itu tidak hanya satu narasumber. Nah, kita biasanya dulu kalau anak koran itu biasanya dalam satu berita itu minimal ada 2 narasumber gitu. Tapi sekarang koran pun juga mengalami perubahan besar-besaran gitu. Semua masuk ke e-paper gitu. Semua sekarang sudah hampir jarang ada orang yang pegang koran cetak dibaca gitu. Di lampu merah pun kalau dulu kita di lampu merah kita masih sering lihat ada orang-orang jualan koran, sekarang udah hampir nggak ada gitu ya. Ya harus berubah gitu kita. Saya kalau pagi untungnya masih e-paper itu saya masih ada langganan, jadi saya pagi itu baca-baca dulu e-papernya apa isu hari ini gitu tuh masih dibaca gitu. Nah itu shifting industri-industri ini yang kita di media ini kita yang harus mulai berubah. Yang nggak berubah ya tentu saja ya lama-kelamaan nanti akan terkena istilahnya saringan sendiri gitu. Akhirnya akan ditinggalkan sendiri. Nah, yang masih bisa survive adalah sekarang media online. Gitu. Media online kita ada 3 macam gitu yang mengusung hard news yang beritanya cepat yang mungkin teman-teman bisa ditemuin biasanya kayak Detikcom gitu yang beritanya pendek-pendek yang penting 2-3 alinea tapi misalnya bom meledak gitu cuma 3 alinea atau ada kecelakaan apa biasanya cuma 3 alinea cepat dan mereka memang hanya mengejar kecepatan gitu bukan dalamnya materi gitu. It's okay gitu. Itu sudah dimulai dari tahun 2000 tapi orang tuh sekarang semakin cerdas. Mereka tidak hanya membutuhkan kenapa ada peristiwa, tidak hanya ada peristiwa, tapi kenapa, mengapa ada peristiwa itu, kenapa, didukung apa. Nah ini yang kemudian mengembangkan dunia jurnalisme menjadi semacam ada jurnalisme data. Gitu. Jadi ada sesuatu peristiwa, tapi kita selalu mengupas apa sih why di baliknya itu. Biasanya disertai dengan data, referensi, kutipan dari narasumber. Ini yang dirintis oleh misalnya ada Tirto, kemudian ada Kata Data, nah, kemudian dulu ada Beritagar ya, Beritagar sudah berubah gitu. Beberapa kemudian mulai mengusung ini, ada bisnis Indonesia itu sekarang sudah mulai mengubah dengan in-depth reporting, dengan jurnalisme data, setiap data dikupas, kemudian disajikan dalam bentuk infografik yang lebih menarik, agar bisa menarik anak-anak Gen Z dan milenial seperti adik-adik mahasiswa ini. Gitu. Karena saya yakin adik-adik mahasiswa sekarang ini bukan orang yang telaten baca sampai panjang banget artikel. We have to give them an illustration gitu, gambar ilustrasi yang lebih menarik karena mereka biasanya lebih ke visual gitu lah, itu ciri khas dari Gen Z gitu. Sudah jarang sekali saya nemuin anak-anak sekarang yang mau baca buku sampai tebel yang sampai itu tanpa ilustrasi. Nah, itu sangat mengubah bagaimana media bekerja gitu. Perubahan demografi yang sekarang banyak Gen Z, banyak milenial gitu yang menuntut visual dan suara gitu. Itu tuh harus kita akomodir. Itulah yang kemudian terjadi perubahan di industri media ini. Jadi ada perubahan dari yang semua hard news is so last year gitu. Itu saya sudah memulai itu dari tahun 2000 yang lalu tuh hard news sudah seperti itu gitu. Kemudian berkembang ada jurnalisme data yang sudah mulai berkembang sejak 3 tahun terakhir. Kemudian ada berita yang di tengah-tengah
gitu. Berita tengah-tengah itu mungkin satu biar cepat ngerjainnya, karena kalau jurnalisme data itu bisa mengerjakannya itu bisa sangat makan waktu gitu. Jadi ada yang lebih di tengah-tengah, tapi ada satu peristiwa, tapi kita juga melengkapinya dengan semacam data, tapi data yang sifatnya lebih soft. Gitu. Jadi ada media yang sifatnya di tengah-tengah. Oke, untuk sementara nih prolognya ini mungkin mudah-mudahan nggak terlalu cepat, mudah-mudahan nggak bikin ngantuk ya teman-teman mahasiswa semuanya ya. Mbak Edith bisa lanjut. Nah, setelah saya prolog tentang bagaimana shifting industri media, saya akan melanjutkan bagaimana saya akan masuk ke materi untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya industri media ini bekerja dengan PR. Gitu. Selama ini kita selalu berhubungan dengan media, gitu, selalu berhubungan dengan PR itu bisa mereka menyampaikannya melalui siaran pers. Gitu. Nah, siaran pers atau sebenarnya nanti ada acara semacam konferensi pers. Nah, bagaimana siaran pers itu bisa diterima di media? Gitu. Media itu dari pengalaman saya di Detik, dari di Tirto, itu setiap hari saya terima banyak sekali siaran pers. Gitu. Nanti mungkin kalau kalian bekerja di perusahaan PR gitu, jangan langsung mutung kalau misalkan siaran pers itu nggak langsung dimuat gitu, karena memang satu media pun ada keterbatasan space gitu, apalagi anak-anak koran gitu yang tempatnya sangat sangat terbatas gitu. Kedua, mereka itu terima email banyak banget gitu. Saya itu bisa dulu dalam satu pagi itu bisa harus baca puluhan email yang apa ya, saya sendiri kadang-kadang bingung ini mana yang harus saya prioritaskan gitu. Jadi siaran pers yang disampaikan oleh teman-teman media dan lain-lain itu bertarung dengan siaran pers dari teman-teman yang lain gitu. Jadi ini nanti akan saya lanjutkan di materi berikutnya gitu. Jadi email itu tidak akan terbaca seandainya Anda tidak menyampaikan satu subjek yang menarik atau satu badan email yang menarik sekali untuk bagi media itu sendiri. Jadi kuncinya adalah satu, sampaikan subjek yang menarik, subjek yang tadi bukan kemudian lebay ya, gitu. Jadi subjek yang benar-benar subjek yang benar-benar menggambarkan isu Anda, gitu. Kemudian dan isinya tuh jangan sangat beriklan, gitu. Jadi kalau udah seperti itu biasanya kita media, aduh gimana ya ini bisa ada bentrok antara orang bisnis sama orang redaksi, gitu. Biasanya seperti itu. Jadi untuk ke depan kalau teman-teman nanti benar-benar bekerja di perusahaan PR, ini saya sampaikan bahwa yang diterima oleh media itu bisa buat 10 sampai 20 bisa sampai ratusan. Apalagi saya dulu adalah penanggung jawab rubrik gitu. Jadi saya bisa terima desk saya ekonomi pun saya bisa terima rilis dari sektor otomotif, dari sektor finansial, dari sektor real dan lain sebagainya gitu. Jadi itu bisa sangat beragam gitu. Jadi tidak bisa kita langsung, aduh kok rilis gue nggak dimuat ya gitu. Jadi jangan berkecil hati karena memang faktanya seperti itu gitu loh, bahwa faktanya bahwa memang Anda harus bersaing dengan siaran pers dari perusahaan lain atau dari entitas yang lain. Gitu. Silakan Mbak Edith. Oke. Apa sebenarnya yang dicari oleh media gitu? Media adalah satu mencari sesuatu yang sangat menarik, sesuatu yang bisa kira-kira akan dibaca oleh orang. Kedua adalah sesuatu yang sifatnya kekinian. Dia tidak akan memuat sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Gitu. Kemudian harus memberikan sesuatu yang baru kepada pembaca. Gitu. Dalam siaran pers tersebut harus ada kutipan yang bisa dipakai untuk di dalam artikel itu. Yang terbaru adalah bisa menyajikan data terbaru. Nah, ini kadang-kadang yang banyak tidak dipahami gitu. Misalkan ada perusahaan harus menyampaikan laporan siaran pers kuartal ketiga, tapi yang disampaikan datanya ternyata masih yang kuartal kedua, karena ternyata kuartal ketiganya itu masih rugi, dia sembunyikan gitu. Itu biasanya wartawan sekarang pinter-pinter gitu. Dia akan mencari sumber aslinya yang kemudian bisa membuat dia mendapatkan data terbaru gitu. Jadi sekarang itu era keterbukaan. Jadi kalau
Anda menyembunyikan informasi, Anda tidak akan bisa gitu. Karena sekarang apa yang disampaikan oleh siaran pers itu kita bisa mencarinya dari media sumber-sumber yang lain gitu, sumbernya banyak banget gitu loh gitu. Jadi akan banyak sekali yang bisa dikupas. Oke. Lanjutnya Mbak Edith. Sebentar, saya pause sebentar ya. Nah, ini data. Data itu harus selalu penting untuk Anda sampaikan karena akan menjadi pijakan dari satu media untuk menulis. Gitu. Jadi tidak boleh tertinggal data terbaru. Lanjut, Mbak Hedit. Oke. Nah, ini yang harus Anda lakukan adalah memberikan konteks terbaru dan tren terbaru ya kepada media. Jadi yang diharapkan media adalah kebaruan itu, didukung oleh data yang baru dan memberikan insight yang lain kepada pembaca. Gitu. Kita tidak bisa, karena sekarang media itu pinter-pinteran nyari angle gitu. Ini ada misalkan ada satu siaran pers, kita mau angle-nya apa? Saya nggak mau sama dengan angle yang lain gitu. Misalkan angle yang disampaikan Detik nggak akan Detik tidak akan mau mengambil angle yang sama dengan Liputan 6. Tidak akan mau mengambil angle yang sama dengan misalkan Merdeka gitu. Tidak akan mau sama dengan untuk mengambil angle dengan yang lain. Gitu. Jadi kita harus memberikan insight yang berbeda kepada yang lain-lain. Kemudian harus ada analisis dan memberikan referensi sumber-sumber yang terpercaya. Gitu. Jadi sumbernya pun Anda harus, nih kalau kita menyampaikan ini, sumbernya adalah ini, menyampaikan ini adalah sumbernya ini. Gitu. Jadi harus ada reference. Gitu. Lanjut Mbak Hedit. Nah, yang don't adalah artikel yang sifatnya ujuk-ujuk. Kemudian menyembunyikan fakta dan konteks. Itu seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa sepinter-pinternya Anda menyampaikan fakta atau konteks gitu, wartawan sekarang tuh pinter-pinter dan data tuh berjubel gitu. Jadi kita bisa mencari dari sumber-sumber yang lain gitu. Jadi sekarang itu sumber udah era open data, datanya tuh sudah sangat gampang tersedia di mana-mana gitu. Jadi dan akan banyak sekali orang yang dengan senang hati memberikan data itu kepada wartawan. Gitu. Jadi mendingan yang harus kita lakukan adalah ini data ini faktanya adalah ini gitu. Jadi clarity itu yang misalnya harus disampaikan kepada wartawan. Nah, itu manipulasi data gitu. Oke Mbak Edith, lanjut Mbak Edith. Nah, ini bagaimana bekerja dengan media gitu. Satu, mencari orang yang tepat di media. Jadi jangan sampai kita mau menyampaikan rilis otomotif gitu misalnya, tapi kita nyarinya wartawan keuangan gitu. Jadi tidak akan tersampaikan dengan baik itu ininya siaran persnya kemudian. Jadi itulah pentingnya makanya kita harus menjalin relasi yang baik gitu. Relasi yang baik gitu. Jadi relasi yang baik. Nah, ini yang perlu saya yang tidak ada di materi ini. Satu, relasi yang baik itu kita harus sering-sering update informasi berita gitu. Saya pernah sudah tahun 2020, tapi saya masih dikontak oleh PR yang mengira saya masih ada di Detikcom. Padahal saya sudah resign dari Detikcom dari tahun 2012. Mbak, saya menyampaikan rilis untuk Detikcom, Mbak. Saya sudah resign dari tahun 2012 yang lalu. Gitu. Jadi Anda harus selalu mengupdate informasi. Gitu. Saya apresiasi sekali misalkan ada dari orang PR-nya Gojek gitu. PR Gojek itu setiap bulan dia selalu updating narasumber relasi-relasi di media. Karena kenapa itu penting? Karena media itu termasuk salah satu industri yang turnover-nya sangat besar. Gitu. Turnover-nya sangat besar. Jadi dia yang masih ada di media A bulan ini bisa jadi di bulan depan sudah ada di media B. Gitu. Jadi itulah pentingnya updating gitu. Ini sampai saya sudah tidak ada di Tirto pun sampai sekarang masih ada yang ngomongin Mbak, ada di acara Mbak, ini di nggak apa-apa, saya masih tetap menjaga relasi yang baik. Gitu. Tapi itulah pentingnya bahwa teman-teman PR itu harus selalu update dengan apa yang
bagaimana shifting orang-orang di media itu sangat penting karena Anda harus menyampaikan siaran pers, Anda harus menyampaikan misi Anda kepada orang yang tepat. Jangan sampai kita menyampaikan misi Anda kepada orang yang tepat. Nah, beberapa teman, saking baiknya relasi saya dengan teman-teman humas dan PR, sampai sekarang pun ada yang sampai sekarang sampai kita seperti saudara, kita sudah jadi teman dekat gitu. Jadi itulah pentingnya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman sudah misalkan jadi humas mana segala macam, jadilah hubungan yang baik gitu. Nah, itu hubungan yang baik itu biasanya kalau nanti misalkan di Jogja, kita harus cari siapa orang in charge media di Jogja. Kalau misalkan nanti Anda di Bandung, kita harus selalu in charge siapa media yang di Bandung. Jadi selalu mencari orang yang tepat untuk bisa menjalin relasi yang baik. Itu saya share pengalaman. Kemudian itu seperti yang saya sampaikan, kirimkan email dengan baik dan benar. Dan ini mostly sebenarnya sudah dilakukan oleh perusahaan PR dan humas-humas sudah menjalin hubungannya. Tapi ada juga yang misalkan mungkin masih anak baru, mungkin masih apa yang tiba-tiba kirim email tuh yang Kak, saya kirim email, halo, don't say Kak untuk mengirim email kepada media gitu. Jadi ya, they are not your friends gitu. Jadi panggillah dengan panggilan yang baik gitu. Saya terima yang email-email itu berapa juga ada beberapa gitu. Terus ada juga yang tiba-tiba nyerocos, nih ada acara bla 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 gitu. They don't ask me first gitu. Apakah saya masih di Tirto? Apakah saya masih di Detik? Gitu. This is hal yang paling penting ketika Anda memulai conversation gitu. Benar nggak Anda masih di update dulu, Anda masih di Tirto nggak? Anda masih di Detik nggak? Ada masih di Kompas nggak? Ada masih Liputan 6 kah? Gitu. Jadi this is very important karena kadang tidak semua orang itu dalam kondisi mood yang baik gitu. Ya orang apa sih humas tiba-tiba ngontak gue nggak jelas gitu, nggak nanya dulu gue udah di mana gitu. Jadi this is very important gitu bahwa Anda tuh mencari orang yang benar. Jadi mengirim emailnya dengan baik benar dan yang terakhir yang penting adalah kirimkan konten yang menarik gitu. Sebenarnya template-nya tuh sebenarnya sama gitu ya, ada rilis, foto gitu sebenarnya nggak apa-apa gitu. Itu template yang sudah baik dan benar gitu. Tapi bagaimana kita menyampaikan hal yang biasa itu menjadi sesuatu yang kemudian bonding sama si media itu, nah, itu adalah PR berikutnya. Nah, itu yang harus Anda maintain baik. Misalkan Anda sudah punya kenalan satu wartawan gitu, maintain hubungan itu dengan baik. Jadi meskipun dia sudah pindah-pindah ke media gitu, Anda tetap bisa mendapatkan coverage yang bagus ketika Anda punya sesuatu untuk disampaikan. Lanjut, Mbak Hedit. Nah, email yang efektif, email itu kenapa saya selalu menekankan penting, karena kerjaan saya dulu ketika baik di Detik maupun di itu adalah menyaring email-email itu kemudian saya deliver ke tim saya gitu. Jadi saya yang email tuh redaksi itu semua saya yang pegang, kemudian saya deliver gitu. Jadi saya tahu model, oh ini ada PR yang ngeyelan, ini ada PR yang baik banget, ini ada PR yang bodo amat gitu. Saya tahu ada tipikal-tipikalnya gitu. Jadi kita harus tahu, tujukan kepada pihak yang tepat. Siapa Anda pengen menyampaikan ini kepada siapa? Yang sampai kok. Biasanya kalau udah yang apa gitu, biasanya ini emailnya kasih ke bisnis aja ya gitu, karena nggak bisa nih masuk ke redaksi ini. Itu tadi ya. Kemudian jelas, subjek jelas, komunikatif dan menarik. Untuk saya dan beberapa teman-teman saya, email adalah sesuatu yang sangat penting gitu, karena dia akan mendefine bagaimana Anda bekerja gitu. Kalau Anda ngirim email asal-asalan, subjeknya nggak jelas, materinya nggak jelas, attachment-nya nggak bisa gitu, nggak bisa dibuka gitu, itu menandakan bahwa ini perusahaan PR-nya dilakukan dengan asal-asalan. Gitu. Jadi itu tidak bisa. Kemudian seperti yang tadi saya sampaikan, lakukan pendekatan dengan personal. Gitu. Jadi treat mereka dengan baik. Treat itu dalam artian harus ngasih duit, harus apa enggak. Beberapa media kalau Anda memberikan sesuatu, dia akan marah gitu, justru akan arah gitu. Jadi maintain itu tidak selalu berupa materi, tapi maintain itu misalkan ya just say hello, kemudian kalau dia ada apa gitu. Jadi seringlah menyapa teman-teman wartawan gitu, sering-sering menyapa atau apa gitu. Tapi lihat timing gitu. Kemudian
struktur yang rapi, kemudian ada pembuka, isi, penutup. Ini saya selalu tekankan kalau setiap kali saya berbicara mengisi acara webinar atau apa, tolong kirim email yang baik dan karena Anda bersaing dengan ratusan email lainnya gitu. Jadi kalau Anda emailnya asal-asalan segala macam, ya sudah selesai gitu. Itu sebenarnya termasuk surat lamaran sebenarnya saya itu. Jadi ada anak-anak teman-teman mahasiswa yang kalau magang tuh ngirim emailnya tuh, "Kak, bisa nggak magang ke Tirto?" Aduh, kok mau magang kok manggilnya Kak ya, gitu. Jadi kan agak gimana gitu. Jadi every single moment that you want to do something, terus sampaikan dengan baik. Gitu. Jadi sampaikan email dengan baik karena it's define you. Gitu kan itu akan mendefinisikan bagaimana orang ini ngirim email asal-asalan berarti dia kerjanya tuh asal-asalan gitu. Jadi buat saya email itu adalah email dan mungkin kalau kita komunikasi itu adalah mendefine bagaimana Anda bekerja. Lanjut Mbak Hedit. Oke, selesai materi dari saya. Untuk sementara materi dari saya sekian. Saya lebih senang kalau interaktif, misalnya apa yang Anda ingin ketahui. Dari tadi materi paparan satu, bagaimana industri media ini berjalan, kemudian bagaimana Anda harus bekerja dengan media, kemudian ketiga adalah bagaimana menyampaikan sesuatu itu kepada media. Jadi mudah-mudahan prolog dari diskusi ini, prolog dari kuliah ini bisa diterima. Saya akan lebih senang kalau kita explore dari apa sebenarnya yang ingin ditanyakan. Jadi mungkin berikutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Ini biar gak ngantuk juga ya, Mbak Christine ya. Ya, terima kasih Bu Nurul. Monggo siapa yang mau bertanya, silahkan. Oke, silakan raise hand. Udah ada Hamiarso Adi. Monggo Mas Hamiarso. Oke, monggo silakan. Karena Selamat baru satu pagi, nanti. Oke. Selamat pagi Mbak Nurul. Halo Perkenalkan pagi. saya Miarso, mahasiswa UMBY Fakultas Ilmu Komunikasi Mercubuana. Ingin bertanya Mbak, kan tadi ada hubungan antara PR dengan media. Nah, ada tipsnya nggak sih Mbak kalau misalnya masih baru dalam hal PR untuk menjalin relasi ke media tuh ada tips-tipsnya nggak Mbak? Supaya kan itu kan pasti banyak banget tadi Mbak Nurul bilang ada beberapa inbox masuk ke email itu kan pasti memilah juga apakah media juga bakal memilih berdasarkan orang ini udah deket atau belum atau bagaimana Mbak? Ada tipsnya nggak? Oke, jadi Mbak. Oke, terima kasih Hamira. Saya jawab dulu ya. Nanti mungkin kalau berikutnya pertanyaan banyak baru kita bagi per sesi-sesi. Ini mungkin biar cepat. Satu, media itu saya akuin kalau saya itu dulu memulai siaran pers itu berdasarkan dua hal. Satu adalah memang dia ada isinya, gitu. Jadi memang siaran pers itu penting buat saya, gitu. Penting buat saya dan saya harus memuat mau nggak mau karena memang itu infonya adalah info yang kalau saya nggak muat saya akan ketinggalan, gitu. Misalkan ada berita kayak kemarin yang terbaru misalkan Grab membeli sahamnya Lipo. Lipo keluar dari Grab. Lipo keluar dari OVO gitu. Itu siaran pers, saya nggak kenal siapa yang ngirim, tapi itu siaran pers itu penting dan harus dimuat gitu misalnya. Kedua, saya biasanya memuat itu kalau saya ada keterdekatan dengan perusahaan PR yang terkait. Tapi itu pun tetap saya saring gitu. Kalau misalkan itu biasanya bernada sangat bisnis, saya akan minta ke teman marketing untuk follow up. Gitu. Tapi biasanya beberapa teman PR yang saya sudah dekat biasanya menghubungi saya dulu gitu. Nurul, gue ada gini. Bisa nggak ya kalau masuk di Tirto gini. Biasanya saya akan jawab, aku baca dulu ya, gitu. Gitu. Jadi tetap priority dari isi dari siaran pers itu sendiri yang harus saya saring. Gitu. Jadi untuk yang teman-teman yang nanti baru masuk, biasanya kan nanti perusahaan PR itu punya list media ya, ini list media gitu. Biasanya saya juga banyak berhubungan dengan anak-anak PR yang baru dulu gitu. Biasanya mereka saya hello dulu gitu. Saya hello perkenalkan, saya ini. Pokoknya istilahnya mudah-mudahan bisa menjalin kerjasama yang baik. Jadi
perkenalkan dulu Anda gitu. Karena mungkin nanti Anda di perusahaan PR itu Anda akan memegang banyak klien gitu, bisa habis sampai 10 klien dan segala macam. Jadi dengan Anda introduce yourself gitu, nanti ketika ada yang lain-lain Anda sampaikan, saya ada udah gampang. Jadi istilahnya pertama kali yang harus Anda lakukan adalah ketok pintu gitu. Istilahnya, oh di media Anda pelajari dulu, tapi sebelumnya Anda pelajarin dulu. Oh ini orang ini begini, orang ini begini. Nah itulah pentingnya kalau orang PR tuh harus banyak-banyak bergaul tuh seperti itu gitu. Jadi harus tahu karakteristik orangnya dulu. Ini di media ini orang gimana sih ya gitu. Sebagai informasi biasanya orang media itu judes-judes banget gitu biasanya, judes-judes banget gitu, dan biasanya untuk media yang big five gitu tuh biasanya mereka merasa gue media gue gede gitu loh, jadi siapa kamu ya gitu, biasanya ada kecenderungan seperti itu gitu, aja kecenderungan gitu. Jadi tidak usah rendah diri, tidak usah ini, tapi Anda cukup bisa masuk dengan tepat gitu, istilahnya membuka pintu ke orang yang tepat gitu. Sekali Anda sudah pegang, itu adalah jalan Anda untuk bisa menjalin relasi yang baik. Jadi istilahnya satu, ketok pintu dulu baik-baik, perkenalkan gitu. Ada yang mungkin kalau orangnya baik ya dia akan membuka silaturahmi. Nah, tapi problemnya ada juga yang nakal gitu. Itu biasanya wartawan-wartawan dengan media tidak jelas, itu biasanya mereka akan nakal gitu. Nakal itu dalam istilahnya mereka akan minta imbalan gitu. Saya tidak bisa menutup mata bahwa itu ada gitu, ada. Biasanya mereka akan minta imbalan lah, lu rilis gini-gini. Nah, saya kenal beberapa teman yang seperti itu, tapi itu bukan urusan saya gitu. Kalau menurut saya terserah gitu. Tapi dalam faktanya gitu, ada yang hal-hal seperti itu, ada seperti itu. Dan saya sampaikan karena bahwa you have to prepare for that gitu. Jadi Anda harus siap bahwa di media pun ada yang nakal seperti ini gitu. Ada yang abu-abu gitu, jadi nggak jelas gitu. Gitu. Jadi istilahnya sebenarnya dia minta tapi tidak minta langsung gitu. Itu sebenarnya lebih membuat Anda sulit gitu. Jadi minta tapi nggak ngomong gitu kan lebih sulit gitu. Kayak perempuan ngambek gitu sebenarnya ngomong ya apa sih maunya gitu loh. Jadi tidak dia sampaikan gitu. Jadi itu tuh akan lebih mempersulit posisi Anda gitu loh. Jadi biasanya kalau kayak gitu nanti perusahaan PR pun sudah tahu oh ini treatmentnya harus gini nih. Ini orang yang abu-abu nih biasanya begini nih treatmentnya. Gitu. Tapi ada media yang jelas-jelas kalau gua enggak gitu. Itu beberapa media punya aturan yang jelas gitu. Kalau ada yang ketahuan ya benar-benar dipecat gitu. Nah, itu daftarnya nanti Anda bisa lihat di Dewan Pers ya. Biasanya media-media yang terdaftar di Dewan Pers itu biasanya tegas soal itu. Gitu. Saya beberapa waktu di Detik, saya nggak tahu sekarang posisinya, tapi dulu itu Detik, Kompas, kemudian Tirto itu media-media yang say no for something dari klien. Gitu. Jadi Anda pun harus mengenali karakter itu. Jadi nggak bisa langsung kenalan, Mbak, saya kirimin Starbucks ke rumah lah, Anda nggak bisa. Gitu. Jadi jangan langsung tek gitu. Jadi pelan-pelan dulu, kulon-kulon dulu istilahnya. Jadi saya yakin kalau teman-teman yang sudah belajar di PR sudah paham bagaimana how to speak dengan baik, bagaimana cara membuka conversation dengan baik. Gitu ya, mudah-mudahan menjawab ya, Miarso ya. Ya, makasih Mbak. Berarti kesimpulannya ini ya Mbak, tentang perkenalan dan isi dari rilisnya itu ya Mbak ya, yang dinilai dari media. Betul gitu. Jadi ya, terima kasih Mbak. Ya, betul. Mudah-mudahan. Oke, selanjutnya kalau masih ada yang mau bertanya, saya silakan. Saya buka kembali sesi pertanyaannya. Mungkin masih ada yang bingung sebenarnya media ini bagaimana ya? Ini kalau ada media yang minta sesuatu imbalan segala macam gitu, ya Anda bisa dengan tegas. Kalau Anda tidak mau ya tidak. Kita media biasanya akan lebih respect kepada PR yang tidak memberikan sesuatu. Gitu, seperti media-media. Saya lebih senang tidak terima apa-apa gitu daripada yang tiba-tiba PR ngirimin sesuatu apa segala macam, itu malah enggak. Jadi ada beberapa media yang lebih respect ketika Anda hanya ya sudah hubungan kita menyampaikan seperti itu. Oke, silakan kalau ada yang bertanya lagi, ada yang mau raise hand atau silakan teman-teman. Atau mungkin dari Mbak Christine ada yang mau Mbak mau melanjutkan tadi Mbak yang tadi boleh. Namanya tentang ini imbalan itu. Kalau di media ada beberapa media yang
oknum memang meminta imbalan, kalau misalnya kita nggak ngasih, terus itu apakah kita otomatis di blacklist dari media tersebut, atau di media itu memang ada beberapa orang yang memang bisa menerima rilis itu ya Mbak ya? Atau Sebenarnya oknum ya, itu lebih banyakkan oknum ya gitu. Jadi oknum tuh biasanya kalau nggak dikasih tuh yang nanti rilisnya nggak dimuat, atau dimuat pun tapi dimuatnya angle-nya beda dan dijelek-jelekin gitu. Biasanya kayak gitu ada juga yang seperti itu gitu. Ada juga yang nakal seperti itu. Nah, kalau kayak gitu ya itu balik ke Anda. Anda mau mengabulkan tapi dengan risiko bahwa ke depan Anda akan ditekan lagi, atau Anda tetap tegas, maaf Mas, kita tidak ada budget, ya udah dengan risiko siaran pers dimuat. Tapi biasanya itu media-media yang tidak usah Anda perhitungkan gitu ya, maksudnya kalau nggak dimuat ya sudahlah, kita masih ada media lain. Ya, masih biasanya kayak gitu yang nakal-nakal itu biasanya media. Saya bukan mau ini ya, biasanya media yang kurang kredibel, tidak terdaftar di Dewan Pers, dan biasanya ada di daerah-daerah gitu. Biasanya ada di daerah-daerah gitu ya. Menggunakan itu sebenarnya itu kita di media pun itu sudah menjadi isu besar gitu, menjadi isu besar bahwa kadang-kadang kita juga malu gitu, kita yang baru wartawan benernya jadi oh gini ya gitu. Saya pernah dulu saya tuh ngepost di Bursa Efek ya, jadi setiap kali saya harus liputan RUPS gitu. Itu nama medianya tuh aneh-aneh banget. Anda mungkin nanti kalau jadi PR satu perusahaan emiten terbuka gitu, Anda akan geleng-geleng nama medianya itu. Medianya itu ada detikjabar.com, apalah gitu nih medianya segala macam, yang nyaru dengan media yang benar gitu. Kemudian mereka hanya datang tanda tangan, ngambil jatah gitu, terus pulang gitu. Terus kalau misalkan dikasih kesempatan mereka akan nanya, tapi nanyanya asal-asalan gitu. Kita ini topiknya apa gitu. Kita tuh dulu sampai kita kan ada dulu di media itu ada namanya semacam apa sih, kumpulan wartawan di bursa gitu. Kita sampai saya nggak ngasih list kayak minta ini wartawan yang benar tuh yang ini gitu. Di luar ini adalah tidak usah dipedulikan kalau mereka ada apa-apa gitu. Jadi jangan khawatir bahwa kita media-media yang benar pun, wartawan-wartawan yang benar pun punya semacam satu organisasi yang ya udah sebaiknya Anda berhubungan aja sama mereka yang asosiasi yang resmi gitu. Jadi misalnya kalau di bursa itu ada asosiasi wartawan sendiri, wartawan bursa, kemudian ada di keuangan itu ada forum wartawan ekonomi dan keuangan gitu. Jadi Anda berhubungan aja sama yang forum-forum yang resmi itu gitu. Biasanya mereka kalau forum wartawan ekonomi forum wartawan otomotif ada sendiri Forward gitu. Jadi ada forum wartawan perdagangan gitu, ada biasanya mereka yang media-media yang listed di Dewan Pers gitu, dan memang ya tujuannya memang mencari berita bukan mencari imbalan gitu. Nah di luar itu biasanya yang nakal-nakal tuh itu, tapi yang nakal-nakal itu yang biasanya yang suka apa ya, jadi ganjelan, jadi apa ya, jadi ancaman buat para humas dan perusahaan PR yang bekerja gitu. Jadi kalau untuk saran saya ketika Anda nanti bisa masuk, Anda bisa berkenalan dengan misalkan kalau Forward itu ada ketuanya gitu. Jadi nanti Anda hubungin, Mas ini saya adalah PR dari perusahaan ini. Nanti mohon dibantu ya Mas gitu gini. Jadi Anda bisa menghubungin masing-masing itu. Tentu saja kemudian menghubungi masing-masing personal dari media itu sendiri gitu. Jadi Anda bisa istilahnya mencari sesuatu saluran yang resmi gitu. Jadi kalau ada yang nakal ya itu nanti balik ke Anda. Anda mau nanti selamanya mau diteken atau ya udahlah gitu mau kasih segini lah. Itu kembali ke Anda. Tapi biasanya PR juga nggak mau repot gitu loh. Ya udahlah gitu loh. Terserah deh gitu mau lo mau apalah gitu biasanya kayak gitu. Baik, terima kasih Mbak. Ya, sama. Oke, silahkan teman-teman yang lain di sini sekedar informasi ada 7 voucher ya yang dibagikan untuk penanya terbaik juga untuk teman-teman. Jangan sampai nanti vouchernya diborong Mas Hamiarso sendiri. Mas Hamiarso nanya terus nanti vouchernya Iya betul. Mas Hamiarso. Ya silahkan yang lainnya, monggo. Halo Mbak, izin bertanya. Ayo, Naila ya namanya Mbak ya. Naila. Iya, saya Niwana Kupiani Puspita Dewi dari Universitas Mercubuana juga. Saya ingin bertanya Mbak, pengalaman Mbak tentang wartawan itu dulu gimana ya? Karena sekarang saya coba untuk belajar jadi wartawan Ukrim, dan itu untuk mencari informasi lumayan gampang karena
terkadang beberapa humas dari kayak Polri, kayak kepolisian gitu atau pengadilan itu langsung kirim press release-nya gitu ke kita, Mbak. Jadi kita nggak perlu untuk susah-susah cari informasi gitu. Jadi kita cuma muat datanya langsung kita post gitu aja sih. Kalau dulu itu gimana sih? Apakah harus kita nunggu sampai pengadilan selesai terus cari saksi-saksinya gitu loh, Mbak? Oke. Terima kasih Naila, pertanyaan yang bagus sekali gitu. Jadi emang ya selama pandemi ini terjadi perubahan besar-besaran karena saya di Tirto ingat banget ketika pandemi saya mengeluarkan satu perintah tidak boleh ada wartawan yang liputan ke lapangan. So, bagaimana kalau wartawan itu nggak boleh liputan ke lapangan gitu? Jadi wartawan kalau nggak boleh liputan itu gimana caranya gitu? Tapi itu membahayakan sekali buat tim saya gitu kok sampai mereka liputan gitu sampai mereka sampai mereka liputan itu kemudian kena COVID, kenapa gitu, saya kesehatan lebih utama gitu. Jadi ketika awal-awal pandemi memang semua wartawan itu work from home gitu. Jadi semua narasumber itu rely on dari informasi humas. Itu terutama yang polisi ya. Biasanya polisi itu saya tahu banget cara kerja humas-humas Polri itu biasanya mereka udah bikin rilis, udah bisa bikin kronologi segala macam, nanti tinggal di-mute dan isinya nanti pasti akan sama di media gitu. Tapi itu memang faktanya ketika di masa pandemi memang karena tidak ada yang tidak ada wartawan yang liputan ke lapangan gitu. Bahkan ke crime scene-nya, ke TKP-nya itu kita nggak pergi gitu karena waktu itu kalau mau ke TKP itu harus pakai baju hazmat apa segala macam, kalau nggak boleh gitu. Mungkin sekarang udah pandemi udah nggak berlalu, udah nggak terlalu seperti itu ya gitu. Cuman beberapa media memang boleh gitu, cuman seperti yang tadi sebenarnya kan ada hard news, ada segala macam, ada yang di tengah-tengah, ada yang jurnalisme data. Hard news itu cukup sebenarnya kalau cuma dari rilis dari polisi. Tapi this is a problem gitu. Kalau saya di Tirto, saya melarang menggunakan rilis hanya versi dari polisi gitu. Satu, harus dari polisi, harus dari korban atau bisa minimal pengacara korban atau dari keluarga korban. Dan ketika ada saksi mata, itu sesuatu yang wajib. Karena apa? Informasi yang datang hanya dari satu sumber itu bisa sangat bias gitu. Apalagi misalkan kita bicara kondisi di Papua gitu. Kondisi di Papua yang informasi narasinya hanya satu padahal itu biasanya sangat berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya gitu. Jadi untuk beberapa media memang masih boleh, tapi untuk beberapa media yang lain itu forbidden gitu. Tidak hanya boleh sekedar rilis tapi cek dan recheck rilis tersebut gitu. Kalau dulu tuh nggak boleh yang namanya cuma dari rilis gitu. Tapi sekarang ya even kalau Detik itu satu dari tweetnya TMC Polda Metro saja sudah bisa jadi berita gitu. Misalkan TMC Polda Metro tuh nge-tweet misalkan ada kecelakaan ini menyebabkan kemacetan sampai berapa kilometer gitu, itu sudah bisa jadi berita. Tapi tidak semua media seperti itu gitu. Dan itu so last year gitu. Dan saya sudah melakukan itu dari tahun 2000 gitu, berita yang pendek-pendek. Tapi sekarang sudah nggak bisa seperti itu. Orang tuh sudah pintar, orang sudah bisa mendapatkan itu dari media sosial gitu. Kalau Anda hanya menyampaikan sesuatu dari rilis dari humas gitu, dan Anda hanya jadi kepanjangan humas sebagai media gitu, itu nggak bisa gitu karena nanti beritanya akan seragam dan this is what happen in media right now karena keterbatasan selama pandemi ini gitu. Tapi saya berharap ketika pandemi ini selesai pasti semuanya akan melakukan sesuatu yang seperti semula. Dulu saya wartawan ekonomi ya, saya mostly 20 tahun itu di ekonomi. Saya selalu misalkan kalau dari rilis saya harus melengkapi dari data yang lain, kemudian dari narasumber yang lain. Biasanya saya gitu. Misalkan ini ada Indosat menyampaikan laporan keuangan A gitu ya. Saya pasti akan nanya kepada pengamat bagaimana kalau kinerja Indosat seperti ini itu sebenarnya prospeknya terhadap harga saham seperti apa gitu. Jadi dulu tidak semudah ini jadi jurnalis gitu. Jadi tidak semudah ini gitu. Tapi sekarang ya itu misalkan Anda cuma di rumah berbekal rilis dari humas itu pun Anda sudah bisa jadi mengirim berita gitu. Jadi yaitu makanya beberapa media memang hanya mengutamakan kuantitas, tapi banyak juga media yang menyampaikan pentingnya kualitas gitu. Jadi mungkin sangat berbeda ya, tapi mudah-mudahan nanti setelah situasi normal
yang wartawan yang sudah bisa liputan ini bisa liputan lagi. Saya sekarang sudah lihat humas-humas sudah mulai mengajarkan konferensi pers, meskipun masih ada yang beberapa via virtual gitu. Dan itu biasanya kalau wartawan yang pinter gitu tidak hanya menelan mentah-mentah dari rilis itu. Gitu. Saya tidak bilang yang nelan mentah-mentah bodoh ya, tapi biasanya wartawan yang jeli, yang memang dia ada jiwa jurnalismenya itu ini dia akan menggali lebih dalam apa sih sebenarnya gitu yang dibalik dari rilis itu. Saya sih orang yang nggak mau mentah-mentah rilis gitu. Dan itu dulu sampai beberapa tahun terakhir itu masih banyak yang wartawan-wartawan seperti itu. Cuman yang terakhir ini mungkin karena masa pandemi yang mengubah keterbatasan, kita mau nelpon narasumber juga belum tentu mereka mau gitu. Kalau dulu kita kalau nggak dapat ditelepon nggak mau, kita tungguin sampai depan kantor, kita tungguin sampai di depan mobil sampai berjam-jam gitu sampai akhirnya dia mau gitu, sampai dia mau ngomong gitu. Sampai dulu kita ada keterbatasan, tapi itu menyenangkan sekali seperti itu gitu. Jadi kegigihan wartawan gitu. Nah, itu kegigihan wartawan itu musuhnya PR biasanya gitu. Jadi itu PR teman-teman kalau nanti masih di industri media, jadi kalau ada wartawan yang gigih, nah itu udah sebel banget deh. Nah, ditunggu depan pintu lagi gitu. Gitu. Biasanya Anda langsung nyampaikan ke pemimpin, Pak, itu ditunggu di depan ya Pak, jadi siap-siap ngomong apa ya Pak, gitu. Biasanya gitu. Jadi ketika udah turun bawah, dia udah siap dengan statement. Gitu. Gitu Naila, Itu menjawab nggak? Menjawab? Mbak Nurul itu Menjawab. seperti kuliah zaman dulu kalau dosen itu nggak mau di SMS, belum ada WA, kita nungguin di depan ruangan itu sampai jejer-jejer gitu ya Mbak Nurul. Iya, Terus benar-benar. seperti teman-teman sekarang kan dimudahkan ya karena ada teknologi, kemudian dosennya juga welcome, silahkan biar cepat lulus harapannya ya. Itu mungkin masih zaman konvensional dulu kalau harus gigih ulet gitu ya. Oke, ini ada yang bertanya berikutnya, ada Valentino Petrus Yamko. Silakan, Mas Valen ya. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Oke, silakan. Saya ingin bertanyakan, kebanyakan itu berhubung saya dari Papua ya, kebanyakan itu berita-berita di media itu yang saya lihat itu tentang Papua itu pasti konotasinya buruk-buruk terus seperti penembakan atau pembunuhan, kekerasan dan lain-lain. Jarang itu saya lihat ada berita-berita yang istilahnya menyejukkan hati lah, seperti keindahan pariwisata begitu yang di media ya menurut saya saat-saat ini ya. Menurut Mbak itu dapat menggiring opini tidak untuk orang-orang di luar sana yang belum datang ke Papua mengenai Papua itu ternyata begini, sebenarnya itu ada sisi baiknya dari Papua lah, tidak hanya ya, seperti yang teman-teman yang sudah kita pernah lihat atau kita pernah baca di media begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Valen. Terima kasih, pertanyaannya bagus. Dan itu memang Papua tuh PR banget ya. Itu Papua tuh PR banget bagaimana seharusnya PR dari Papua itu bisa menyajikan sesuatu yang bagus-bagus, bahwa ada banyak hal yang baik yang bisa digali dari Papua, tapi ternyata yang muncul beritanya selalu kalau nggak penembakan, penculikan, kerusuhan gitu. Tapi itu sesuatu yang yang muncul di media adalah seperti itu gitu. Sayang sekali sebenarnya banyak hal yang positif, misalkan ada growth itu, tapi menggiring opini sebenarnya kalau mau disebut menggiring opini, media itu menyampaikan fakta gitu. Jadi tidak mungkin kalau misalkan berita kerusuhan tidak kita sampaikan, itu tidak mungkin. Sekarang jadi pertanyaannya adalah bagaimana orang-orang di Papua itu mampu meng-offset, menutup dari berita-berita yang negatif itu dengan segala berita, misalkan kemajuan Papua, dengan semua berita tentang pariwisatanya yang bagus gitu. Itu masih pekerjaan rumah sekali. Jadi mungkin pekerjaan rumah dari Kementerian Pariwisata, pekerjaan rumah dari Pemdanya di sana gitu. Jadi jangan sampai itu kemudian yang muncul adalah beritanya seperti itu. Karena memang Papua adalah sesuatu yang strategis gitu. Biasanya media-media internasional gitu akan selalu mengambil angle dari itu. Jadi PR pertama karena memang itu adalah dari segi politisnya dari dulu tuh sudah sangat sesuatu yang menarik untuk orang-orang internasional gitu. Jadi media-media internasional pasti akan dengan senang hati quote unquote ya gitu.
menulis isu dengan di Papua, ya apa yang terjadi di Papua gitu. Nah, Anda sebagai anak Papua mungkin nanti bisa membuat narasi yang berbeda, menyampaikan sesuatu yang berbeda gitu. Saya sih berharap media-media di Papua pun juga bisa melakukan hal yang sama gitu, bahwa jangan hanya berita itu, sebenarnya kasihan gitu kan, kasihan sebenarnya orang yang Papua sendiri yang kemudian terkena itu gitu. Nah, itu tanggung jawab kita media kemarin, tanggung jawab media, tanggung jawab pemerintah gitu, tanggung jawab dari orang-orang Papua itu sendiri gitu, bagaimana bisa menyampaikan sesuatu yang positif gitu. Jadi bahwa Indonesia itu nggak cuma Bali gitu, bahwa Indonesia itu juga ada Papua yang sedemikian ini, bahwa Papua itu aman, bahwa Papua itu indah gitu. Itu memang pekerjaan rumah banget gitu, dari saya tahu dari zaman saya jadi wartawan, kapan saya beritanya kok begini aja gitu. Karena memang itu sebenarnya wartawan-wartawan internasional tertarik dengan isu itu, dan kalau sudah internasional menulis, kita tidak mungkin nggak menulis gitu loh. Jadi apa yang terjadi ya mau nggak mau kita harus menulis gitu. Tapi itu menjadi pekerjaan rumah bagaimana para pemangku kepentingan, para stakeholder di Papua itu untuk bisa mengimbangi berita yang tentang itu, berita-berita tentang yang memberikan opini negatif itu dengan sesuatu yang positif gitu. Mungkin harus ada semacam bikin roadmap. Oh, Papua tuh ada ini yang mau disampaikan, ini. Ini mungkin saya melihat dari pihak Pemdanya belum menggarap sisi itu. Gitu. Mungkin nanti pekerjaan rumah ya, Valen, mungkin nanti kalau udah mahasiswa, mungkin duduk sebagai pemangku kepentingan, mungkin bisa diagendakan gitu. Jadi itu sebenarnya kembali kepada para pemangku kepentingannya lagi. Gitu. Bukan tugas media untuk menyampaikan, tapi adalah tugas dari para pemangku kepentingan untuk mengemas bagaimana sebenarnya Papua tuh nggak seperti itu. Gitu. Itu tugasnya teman-teman ya. Gitu. Itu Valen kalau kurang lebih sebenarnya itu karena Papua itu adalah internasional isu, karena dari itu sejarahnya seperti itu. Jadi setiap ada kejadian penting pasti akan menjadi sorotan dari media-media. Baik, terima kasih, Mbak. Menjawab ya Valen ya, mudah-mudahan ya. Ya. Oke. Silakan berikutnya, ada vouchernya lagi ya Mbak Christine ya. Masih 4. Oh, masih Jangan 4 sampai voucher. ketinggalan, masih 4. Okay. Oh, ada Nafila Nuri Zuha. Halo, Silakan. selamat pagi. Pagi. Saya ingin bertanya soal itu press release. Jadi press release yang baik dan benar menurut media sendiri itu bagaimana? Soalnya kan di kuliah yang pernah saya ambil, press release yang baik itu pakai piramida terbalik. Piramida yang lurus, jadi yang penting itu di bawah. Nah, sedangkan kemarin waktu saya magang di media juga, di Suara Merdeka, itu dia bilang kalau press release yang baik itu di piramida terbalik. Jadi yang penting itu yang di atas dulu gitu. Karena buat ngefilternya supaya mudah. Jadi di sini saya bingung press release yang baik itu bagaimana yang benar. Ya, it's a different in its opposite side gitu. Jadi di kacamata media yang penting adalah yang bagus dulu di depan gitu. Tapi buat beberapa perusahaan PR ya kita harus narasi dulu baru yang penting di bawah gitu, biar orang mau baca keseluruhan konteks. Sebenarnya yang paling bagus adalah siaran pers seperti yang di PR itu. Jadi biar baca dulu dari bawah atas sampai bawah, baru dua. Karena kalau yang penting itu ditaruh di atas, dia kan nggak akan baca bawahnya gitu loh. Tapi media tuh memang nakal, dia maunya yang penting dulu taruh di atas. No. Tetap gunakan itu karena karena kalau Anda sampaikan sesuatu di atasnya dulu gitu, misalkan gini, karena saya wartawan ekonomi, jadi saya akan lebih banyak ngupas ekonomi gitu. Misalkan Astra Internasional mencatat laba gitu, misalkan Astra Internasional. Anda nggak bisa langsung PT Astra Internasional mencetak laba bersih bla 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 gitu. Itu untuk media sangat menyenangkan. Oh, karena kita dari awal kita udah dapat nih labanya Astra naik 100% gitu misalnya. Tapi kita nggak baca bawahnya gitu loh, bahwa konteksnya kenapa bisa dapat laba naik 100%. Bahwa ada Astra sedang mengembangkan ini, mengembangkan itu, mengembangkan ini, mengembangkan itu gitu. Itu sebenarnya untuk dari kacamata media menyenangkan, tapi tidak menyenangkan dari kacamata PR karena media jadi tidak baca konteksnya gitu. So tetaplah gunakan narasi
sesuai dengan standar PR. Menurut saya ya, sebagai sekarang orang yang sudah tidak lagi di media gitu. Karena apa? Karena wartawan kadang-kadang cuma baca atasnya doang gitu, tidak baca konteks keseluruhan, dan itu tidak boleh gitu. Karena wartawan sekarang kecenderungannya itu tidak melihat dari konteks, tidak membaca bagaimana sih ini, kenapa sih satu perusahaan itu bisa laba tuh kenapa gitu. Kenapa perusahaan bisa rugi gitu? Apa menyebabkan rugi? Padahal dia pendapatannya naik gitu. Why gitu. Nah, itu Anda harus menjelaskan itu narasinya dari awal dulu. Karena kalau orang kecenderungannya baca dari awal udah ini ya udah selesai, gitu bawa-bawanya nggak akan dibaca. Kalau menurut dalam pandangan saya, just do it sesuai dengan standar yang PR. Karena itulah sebenarnya yang bagus tuh memaksa wartawan untuk baca semua itu seperti itu. Tapi mungkin Anda bisa ngakalinya dengan di badan berita, Astra International bisa mencetak laba sekian gitu. Tapi nanti di press release tetap Anda sampaikan semuanya biar konteks utama, konteks dari apa yang ingin Anda sampaikan itu dibaca semua gitu loh. Jadi kita sebenarnya intinya tuh ada menghindari biar nggak baca cuma sepatah-sepatah. Ini kecenderungan kan sekarang anak-anak banyak yang wartawan-wartawan yang baru yang udah males baca sampai bawah-bawah gitu, yang padahal tuh sesuatu kadang-kadang krusialnya ada di bawah. Gitu. Saya suka marahin juga ada tim saya gitu. Ini kan ada di bagian ini, kenapa yang kamu baca itu doang gitu kan, di bawah keterangannya ada gitu. Nah itu tuh nggak boleh gitu ya. Itu jadi it's okay. Dalam pandangan media kan pengennya di atas gitu, tapi kan menurut media nanti wartawan jadi nggak baca konteks keseluruhannya gitu. Just do it nanti biar memaksa mereka untuk pinter. Kalau menurut saya ya gitu. Jadi itu tuh bagian dari edukasi aja sekalian gitu. Dan mereka juga baca. Gitu. Menjawab ya Nafila ya. Oke, baik Mbak, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk dulu ya Mbak Christine ya. Iya, boleh Mbak Nurul saya bacakan dari Mbak Evina Cahya Putri karena tidak bisa suara dari device-nya. Selama pengalaman Mbak Nurul, apakah ada yang mengajukan sebuah berita yang bermotif negatif seperti propaganda? Lalu apa tanggapan Mbak Nurul saat menerima? Apakah langsung ditolak atau bagaimana? Terima kasih. Monggo Mbak Nurul. Terima kasih. Terima kasih Evina. Ini saya akan coba jawab ya. Pertama, dari pengalaman apakah ada mengajukan berita yang bermotif negatif seperti propaganda? Satu, selama pengalaman saya baik di Detik ataupun di Tirto tidak pernah. Jadi saya tidak pernah punya propaganda negatif. Saya hanya menyampaikan isu apa. Kalau tidak ada data yang saya pegang, saya tidak akan pernah menulisnya kalau misalnya saya tidak pegang data. Jadi saya tidak pernah punya. Tapi saya tidak bicara dengan media-media yang lain ya. Tapi sepanjang pengalaman saya tidak punya propaganda. Kalaupun ada tuh misalnya agenda setting gitu. Misalkan kita inginnya masyarakat tuh educate gitu loh. Misalnya educate tentang ini gitu. Jadi kita harus menyampaikan. Misalkan gini, kayak kemarin beberapa kali Tito menulis soal pelecehan seksual di kampus gitu. Orang mungkin bermata ini Tirto ngapain sih nulis gini? Orang bisa berpandangan itu propaganda negatif gitu, tapi enggak, no. Kita menulis itu karena kita ingin meningkatkan awareness dari teman-teman mahasiswi gitu, bahwa if something happen, just don't silent. Jadi kalau ada yang sesuatu terjadi, jangan diam gitu loh. Dan itu setelah kita memuat artikel itu, yang speak up banyak banget, kita terima banyak sekali email yang harus kita telusurin apa segala macam gitu. Jadi tidak selama pengalaman saya bekerja di dua media yang kredibel, saya tidak pernah punya motif negatif. Tapi yang kita lakukan adalah kita tuh nulis artikel ini goalnya apa, gitu. Kita goalnya apa? Kalau di Tirto saya selalu menekan gitu. Kamu nulis ini, kamu tujuannya apa, gitu. Kita nulis soal pinjol, misalkan soal pinjol. Kita apa? We want to educate people, gitu. Just jangan gunakan pinjol sembarangan, gitu. Jangan gunakan ini sembarangan. Yang ada adalah agenda untuk sebenarnya kita tuh nulis tuh tujuannya apa gitu. Jadi nggak boleh nulis nggak ada tujuannya, sebenarnya nggak ada. Tapi saya akan share di sini ya, saya tahun 2000 awal sekali saya jadi wartawan dan Detik tuh masih awal-awal gitu ya. Detik itu pernah nulis soal saya nulis soal Gus Dur mengatakan bahwa dia akan menutup bank-bank di bawah teks Mako. Itu Gus Dur sendiri yang menyatakan, almarhum Gus Dur waktu itu jadi presiden, dia mengatakan akan kondisinya waktu itu teks Mako memang sudah kondisinya payah gitu, harus dapat bailout dari pemerintah gitu, di take over, kemudian menyatakan peluang itu, dan saya muat di Detikcom. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata tulisan itu memicu ras besar-besaran dan akhirnya bank di bawah teks Mako, bank Putra itu ditutup.
Kemudian Bank Putra itu mengadakan konferensi pers, saya harus berhadapan dengan face to face dengan dirutnya, saya dipanggil sama dirut. Saya dipanggil, kamu dari mana? Saya dari Detik Pak. Saya ditunjuk mukanya. Gara-gara kamu bank saya ditutup. Itu adalah momen saya sangat down. Saya baru pertama kali jadi wartawan, saya dituduh menjadi bank tutup gitu. Saya langsung kebayang adalah aduh ini keluarga yang bank yang kena PHK ini gimana. Saya langsung yang bikin saya sempat down tuh seperti itu. Tetapi ya itu kita menyampaikan fakta bahwa Gus Dur menyampaikan seperti itu bahwa your company is not health gitu. Perusahaan Anda itu udah amburadul gitu, tidak bisa diselamatkan gitu. Jadi kita tidak pernah punya berita yang bermaksud negatif, hanya menyampaikan fakta. Kalau kemudian orang berpikiran bahwa kita menyampaikan sesuatu yang negatif, itu different thing. Jadi itu banyak sekali saya lakukan, biasanya dituding-tuding kamu yang bikin perusahaan saya tutup. Itu awal saya jadi wartawan pertama kali, udah saya bikin down banget gitu sampai butuh waktu berapa lama sampai saya it's not your fault. Bahwa kamu tidak bermaksud negatif. Jadi itu ya. Jadi untuk propaganda negatif itu sejauh saya sebagai media yang kredibel tidak pernah mengalami itu. Tapi beberapa media yang didanai oleh orang-orang tertentu mungkin dari parpol, dari apa mungkin akan punya agenda seperti itu. Dan Anda bisa lihat sendiri kecenderungan media. Misalkan media yang afiliasinya sama pemiliknya adalah pemilik politik tertentu, yaitu pasti ada media-media, ada agenda setting di balik itu untuk berita negatif itu ada. Tapi makanya itu saya kembali. Maka Anda harus nanti Anda kalau bekerja di PR, Anda harus punya mapping. Oh media ini misalkan media group punya Surya Paloh, pasti dia punya motif seperti ini. Ini punya media yang terafiliasi sama PDIP, nanti akan seperti ini. Jadi Anda sendiri yang harus mapping ini kira-kira bagaimana ya. Gitu Evina, mudah-mudahan menjawab ya. Gitu. Oh ini ya, apa tanggapan Manulu saat menerima, apakah langsung ditolak atau bagaimana? Oh karena saya nggak pernah ada menerima, jadi so far saya nggak pernah ada sih yang punya motif negatif gitu untuk menjatuhkan sesuatu gitu. Nah, yang disampaikan adalah fakta. Mudah-mudahan menjawab ya Evina ya. Oke, Mbak Christine mau lanjut ada ke lagi raise hand atau mau yang pertanyaan dibaca? Saya serahkan ke Mbak gantian ya. Ini mungkin kalau yang pertanyaannya Mbak Nurul hampir sama dengan yang etis dan tidak etis, masih terkait dengan yang tadi disampaikan Mbak Nurul ya. Oh iya, betul. Berarti yang raise hand aja ya. Iya, boleh. Oke, Mbak Devilia Putri, diurutkan dulu aja. Monggo Mbak Devilia untuk pertanyaannya. Oke Mbak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi aku mau nanya nih, sedikit penasaran juga, tapi rada melenceng dari komik sih. Kan di era 2000-an tuh kesetaraan gender terhadap jurnalis perempuan masih minim banget ya. Nah di tahun-tahun ini tuh sepengalamannya Mbak Nurul, ada nggak sih oknum-oknum yang masih memandang sebelah mata terkait jurnalis perempuan? Oke. Kalau sekarang sih kayaknya enggak ya. Nah, sekarang orang tuh udah awareness anak-anak terhadap kesetaraan gender tuh gede ya gitu. Cuman kalau zaman saya malah nggak ada yang notice dengan hal kayak gini. Jadi mau wartawan perempuan malah laki-laki ini sama aja gitu perlakuannya gitu. Jadi sejauh saya bekerja di industri media gitu. Ini juga kemarin jadi isu karena kemarin sempat para pemimpin redaksi perempuan berkumpul dan membahas hal ini gitu. Sebenarnya kesetaraan gender di dunia media itu udah bukan satu hal gitu. Sekarang kita banyak banget kita melihat pemimpin redaksi perempuan itu gitu. Liputan 6 ada yang perempuan, terus IDN Times itu pemerhati juga perempuan gitu, dan mereka mendapatkan hak yang sama gitu. Untuk tadi yang nyoba pernah magang di polisi mungkin sama aja gitu. Perempuan laki asal Anda bisa menghasilkan produk yang baik gitu. It's not bukan sebuah isu gitu. Saya pun juga menjalani profesi ini tidak pernah merasa apa sih yang laki-laki lebih baik, enggak mereka dan saya bisa membuktikan itu karena saya sudah bisa mencapai posisi yang tinggi di industri media. Saya perempuan, saya ibu rumah tangga, saya mengurus anak gitu. Dan itu tidak jadi kendala gitu, asalkan Anda bisa bertanggung jawab terhadap profesi Anda gitu. It's not, maksudnya ini bukan sesuatu yang jadi isu gitu, apalagi yang sekarang gitu.
Itu anak-anak sekarang itu udah sangat aware gitu. Jadi kalau ada sedikit masalah apa gitu, saya tidak melihat itu di industri media di masa sekarang ini. Gitu sih, Devila, mudah-mudahan menjawab ya? Menjawab nggak? Oke, menjawab Mbak, makasih ya. Ya, jadi yang perempuan-perempuan jangan yang ingin masuk ke industri media, bukan industri PR, jangan takut. Sekarang bukan hal yang ini kok, bukan hal sesuatu yang dipermasalahkan. Anda bisa mencapai posisi tertinggi karena sekarang pemimpin redaksi yang perempuan tuh banyak banget. Gitu. Khawatir ya Mbak? Enggak. Yang penting Anda bisa memastikan bahwa Anda perempuan tapi Anda berkualitas. Mungkin kalau di industri yang engineer atau apa gitu mungkin akan menjadi isu, tapi industri media itu industri yang welcome untuk semua gender gitu. Jadi asalkan Anda qualified gitu. Saya justru kadang-kadang malah yang saya sendiri kalau lagi rekrut orang gitu nggak pernah masalahkan harus perempuan, harus laki, enggak. Yang penting saya mau orang kualifikasi dengan seperti ini. Satu, saya nggak pernah melihat gender. Kedua, saya nggak pernah lihat kampus. Saya harus dapat anak UI gitu, enggak. Saya di Tirto tuh orangnya mix banget gitu, dari anak Trisakti, dari semuanya mix itu. Itu sebenarnya sesuatu yang tidak relevan untuk dipertanyakan ketika kita mencari kerja ya. Gitu. Jadi sepanjang Anda adalah kompetensi Anda memang layak gitu, no matter what gender kalian, no matter kalian lulusan apa gitu, jangan pernah takut. Gitu ya Devila, mudah-mudahan menjawab ya. Jangan nggak pede. Makasih. Oke, satu lagi Mbak Nurul yang raise hand dari Rio Ananto. Monggo Mas Rio. Oke, selamat siang Mbak Nurul, Mbak Tin. Ya. Oke, jelas ya suara saya ya? Jelas. Tadi sih awalnya saya mau nanya tentang wartawan dan PR nih, dimana yang Mbak sama Mbak Christine mungkin juga tahu waktu kasus Bank Senturi 2008 tuh. Yeah. Nah itu kan kebetulan booming banget tuh, media meliput sana sih. Menurut Mbak, menurut Mbak sendiri, bagaimana kita mencari solusi yang bisa menengahi secara netral antara pihak media yang meliput untuk memancing opini publik dan PR menjaga citra perusahaan sendiri, dan apa tantangan terberatnya sih saat mencari solusinya itu? Ya waktu Senturi. Nggih, waktu Senturi itu gimana tuh? Itu media ngeliput secara besar-besaran. Itu media terbelah banget, itu. Itu kan kayak media ini dan ini bentrok akhirnya. Yang satu jaga reputasi, yang satu mencari opini. Oke. Itu coba deh Mbak, tolong dijelasin tantangan terberatnya juga mencari solusi tapi yang netral. Untuk media ya, untuk biar netral ya. Jadi sebagai informasi ketika Senturi itu saya masih di Detik ya, kebetulan saya redaktur pelaksana di Detik waktu itu memang polarisasinya luar biasa. Ada grup yang bela Sri Mulyani, tapi ada grup yang pro bailout dan grup yang anti bailout gitu. Sebenarnya saya sendiri termasuk yang di tengah gitu. Jadi memang kalau ada yang situasinya saat itu sebenarnya kalau kita paham kondisi saat itu tahun 2008, it's very very scary gitu. Rupiah jatuh, kemudian pasar obligasi juga jatuh, pasar saham jatuh, semuanya pada jatuh gitu. Itu lumayan mengerikan sebagai wartawan yang pernah mengalami krisis 97-98 gitu. Itu situasinya tuh hampir sama mengerikannya gitu. Jadi kita melihat sebenarnya apa yang dilakukan menit demi menit. Itu saya sampai nungguin Sri Mulyani itu rapat KKSK itu sampai jam 3 dini hari gitu. Kita tahu banget bagaimana para pemangku kepentingan gitu berusaha untuk mencari solusi ini gitu. Saya sendiri berusaha menyajikan fakta. Kalau memang faktanya ketika waktu itu adalah kondisinya market crash, suku bunga jatuh, kalau tidak dibantu Bank Senturi itu bisa sistemik segala macam. Tapi ada juga media yang berpandangan bahwa itu tidak layak diselamatkan Bang itu karena sudah sangat buruk kondisinya.
itu terbelah, itu opini itu terbelah gitu. Jadi itu tuh waktu itu emang ada PR-nya humasnya Bank Senturi, humasnya Kementerian Keuangan emang tuh kerja keras banget itu bagaimana harus educate wartawan. Itu biasanya ini ada yang grup yang ini ngundang wartawan gini, ngasih penjelasan secara keseluruhan gitu. Ini sebenarnya kasus ini begini. Nah, ketika saya ikut yang grup satu lagi dapat penjelasan itu bisa beda lagi gitu opini kita gitu. Jadi opininya sangat berbeda gitu. Kalau kita mau fair gitu, sebenarnya kalau kita mau fair gitu, sebenarnya kalau dalam satu berita kita bisa sajikan sebenarnya data dan fakta aja. Gitu. Karena polarisasinya sudah sangat sedemikian kayak utara sama selatan gitu, emang itu pekerjaan besar orang PR terutama dari pemerintah gitu, untuk menyampaikan sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu. Sebenarnya yang disampaikan oleh Bu Sri Mulyani itu sudah sangat clear gitu, cuman kan tugas kita wartawan adalah tidak menelan mentah-mentah yang disampaikan oleh pemerintah. Gitu. Kita harus tetap cross-check data di market, kita harus cross-check sebenarnya kondisi itu seperti apa. Gitu. Jadi kita menyampaikan sesuatu dengan A, di counter pakai B, gitu dari sejarah keseluruhan. Gitu. Jadi kalau PR saat itu, Anda harus bisa mengajak wartawan untuk menceritakan sebenarnya kondisi itu sebenarnya seperti apa sih gitu. Bank Senturi itu sebenarnya kondisi gimana, modalnya sudah berapa, ininya berapa. Apakah mereka benar-benar butuh suntikan modal? Nah, apakah enggak ini gitu. Anda datangin ekonom, sampai datangin ekonom untuk segala macam. Tapi yang di sisi lain memang harus yang di pihak yang lain juga harus menyampaikan hal yang sama gitu. Jadi kedua belah pihak menyampaikan hal yang sama dan wartawan itu memang terbelah menjadi dua gitu, tapi ada juga yang wartawan yang di tengah gitu, bahwa menyampaikan yang dari sisi A, dari sisi B gitu. Itu memang kondisi saat itu memang lumayan challenging gitu. Kita terutama setiap hari waduh ini gitu sampai kadang-kadang enggak crowded gitu. Jadi itu tantangan saat itu, tapi yaitu pertama Anda harus bisa memberikan kejelasan apa story behind story dari satu peristiwa itu. Kemudian harus menyampaikan data yang sebenar-benarnya, gitu. Kemudian baru wartawan bisa mengambil kesimpulan. Karena kan wartawan itu juga beda orang, beda pikiran. Kadang-kadang mau yang disampaikan itu bisa beda banget gitu. Saya sama teman dekat saya yang anak Kompas, dia nulis apa, aku bisa nulis apa gitu. Dia bela siapa, aku bela siapa gitu. Jadi itu tuh bisa sangat berbeda gitu. Jadi itu fakta gitu Rio, mudah-mudahan menjawab ya. Menjawab banget sih Mbak, saya tuh sambil baca berita dari Detik News yang bagaimana mereka mengelobi masyarakat, opini publik mereka itu dengan strategi sebenarnya ada apa sih di skandal Bank Senturi. Nah itu jadi kayak bersifat suatu judul yang membuat ternyata begini loh, jadi netral, pembahasannya netral. Itulah kenapa saya pas Mbak menjelaskan, saya dari Detik, saya baca dari Detik, ternyata framing dari Detik News itu sangat bagus untuk menetralkan opini publik yang bersifat berpihak ke yang sana sini. Itu salah satu apresiasi saya sebagai masyarakat yang tahu bahwa Detik News bisa menetralkan opini publik dengan framingnya dulu. Iya, itu dulu Detik, karena memang waktu itu Detik itu salah satu media yang independen yang tidak itu sebelum itu dulu ya gitu, nggak tahu sekarang dulu. Itu tahun 2010 Mbak, itu tahun 2010. Itu sebelum Detik menjadi bagian dari konglomerasi dengan pendanaan sendiri dengan itu, jadi ya kalau media tanpa ada pendanaan dari itu biasanya akan lebih mudah untuk itunya gitu. Penetralan ya. Jadi kita tidak di pihak oleh siapapun gitu. Jadi saya mau cerita, ada satu media yang dimiliki oleh satu konglomerasi gitu. Dia konglomerasi yang welcome to every party gitu. Jadi satu konglomerasi yang tidak mau bermasalah dengan partai politik apapun. Jadi dia sudah jadi dia ada, saya tidak akan nyebut satu medianya, tapi dia sudah menugaskan untuk redaksinya, kalau kita nulis misalkan soal PDIP, kita harus nulis Demokrat, juga harus nulis Golkar, jadi dia memberikan space yang sama gitu. Jadi ada media yang seperti itu juga gitu. Jadi it's the matter fact bahwa ada juga media yang tidak boleh menyakiti satu pihak manapun gitu. Jadi harus everybody happy gitu. Ada juga yang seperti itu.
Gitu Rio, mudah-mudahan menjawab ya. Wah. Oke, Mbak Christine, lanjut kayaknya banyak. Terima kasih Mbak Nurul, thank you banget jawabannya. Dengan sama-sama. Mbak Edithia, ini mau dilanjutkan atau gimana? Karena sudah 7 penanya terbaik ini semuanya untuk voucher sepertinya sudah ini ya sudah habis. Kalau mungkin mau tanya lebih lanjut nanti mungkin suatu hari kita ngundang Mbak Nurul lagi ya di sesi tanya jawab atau perkuliahan saya lagi jika Mbak Nurul berkenan. Boleh silakan dengan senang hati. Semoga juga sudah bisa tatap muka gitu ya. Jadi biar kami undang ke Vkom Mercubuana. Boleh dengan senang hati. Ya, terima kasih. Mungkin kita cukupkan karena masih ada kegiatan yang lain dari teman-teman juga. Saya rasa kalau waktunya kita sudah cukup untuk mendapatkan materi dari Mbak Nurul, dari teman-teman yang tadi interaksi, diskusi. Semoga juga menambah kemanfaatan buat kita semua. Matur nuwun Mbak Nurul sebelumnya dan sesudahnya banyak ilmu yang kita dapat dan tim dari Binokular juga yang sudah memfasilitasi kita untuk kegiatan perkuliahan praktis ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan juga buat teman-teman yang hadir. Terima kasih dan kembali lagi nanti kita kembali ke aktivitas. Semoga ilmu yang didapat ini berbuah seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Edithia. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC Mas Rio. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mbak Christine ya. Makasih juga untuk Mbak Nurul ya untuk materinya sangat bermanfaat. Teman-teman juga kayaknya juga senang ya untuk berdiskusi bareng pada perkuliahan kali ini. Dan sampai Mbak Nurulnya aja kehausan ya tadi ya. Saya lihat sampai minum di situ. Ya, saya senang. Dan saya terima kasih dan mohon maaf kalau tidak bisa menjawab semua pertanyaan. Dan mohon maaf juga kalau selama diskusi ada yang kurang dari saya atau mungkin menyinggung satu pihak. Pokoknya tetap semangat gitu. Dan tetap sehat lahir dan batin, mental, fisik, semuanya harus semangat. Gitu, Mas Semoga jangan bukan online sih ya, Mbak Christine dan Mbak Nurul juga. Kalau misalnya ada kesempatan atau nanti misalnya udah offline ya, mungkin bukan tahunnya kami lagi ya ketika offline nanti gitu ya. Mungkin. Iya, ini angkatan terakhir Mbak Nurul, teman-teman ini. Oh berarti sebentar lagi masuk dunia kerja ya? Iya, ini dipersiapkan untuk kerja ini. Kira-kira. Semangat semuanya, semangat. Baik, terima kasih semuanya dari teman-teman Binokular, semuanya yang udah hadir dan juga teman-teman dari Universitas Mercubuana ya, dari Vkom Universitas Mercubuana sudah hadir dan menghadiri perkuliahan ini ya. Mungkin tadi ada yang biasanya bangun siang dan juga biasanya susah banget bangun pagi gitu ya. Tapi untuk perkuliahan kali ini terima kasih sudah menyempatkan waktu ya. Iya, tambah 9 menit. Terima kasih semuanya. Iya, dan sebelum kita mengakhiri, kita ini ya, saya sedikit mengumumkan bahwasannya tadi yang untuk yang bertanya dan yang dapat door prize itu nanti bakal dihubungi langsung ya dengan Mbak Christine gitu ya. Dan apa enggak nanti diumumkan melalui grup ya, gitu ya Mbak Christine ya. Betul. Oke, sebelum kita mengakhiri kita adakan sesi untuk foto bersama ya. Jangan lupa juga absennya juga diisi ya teman-teman, supaya nanti hadir ya daftar hadirnya jadi ditulis hadir. Jangan kalian udah hadir tapi malah nggak ke absen ya gitu ya. Oke, semuanya untuk iya, ya. Jadi untuk kali ini kita juga dapat sertifikat teman-teman. Jadi lumayan ya untuk tambah-tambah. Tambah portofolio ya. Iya, tambah-tambah. Iya, betul. Oke, untuk teman-teman yang bisa ya, boleh nanti open cam ya. Yang ya. bisa open cam kita open Mas cam. Iksan bantu foto ya. Dihitung Mas Rio boleh? Oke, mungkin teman-teman yang udah siap. 1, 2, 3.
Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup ya. Itu Mas Iksan, aku yakin tangannya udah cepet banget itu screenshotnya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih dari Binokular juga. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan sampai untuk jumpa itu lagi sampai jumpa kembali dan semoga ilmunya bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya ya. Mungkin itu aja dari aku. Kalau misalnya aku ada kekurangan dalam memandu acara ini, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau misalnya juga di acara kali ini juga terdapat kekurangan di sana-sini juga, aku mewakili dari teman-teman Universitas Mercubuana Yogyakarta juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak Binokular ya. Mungkin itu aja, aku cukupkan. Sampai jumpa kembali teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Selamat